uh dia dia itu lemas awal doang, pas bagian ke bawah ini keras, jadi pantulannya dia lebih enak, lebih cepat, agresif. Aduh, jatuhin dong. Dan saya mau kemana? Iya. Di sini atuh jadi ngapain pegang-pegang obeng? Ikut ngebengkel lagi. Udah kamu sama cewek di situ aja. Jangan main obeng. Sini mau dipakai ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Bule MS. Nah, jadi kan kemarin gue udah, ya alhamdulillah udah sampai rumah gitu. Terus gue juga kemarin baru selesai touring juga dari ke Lombok gitu. Nah sekarang gitu, kemarin tuh gue udah nganterin motor gue ke bengkel buat check up ya, apa aja. Dan ternyata ya untungnya gue motor gue lakuin buat check up gitu. Gue untuk melakukan check up mesin itu, jadi gua servis mesin semua dan alhamdulillah semuanya nggak ada kendala dari bagian depan. Cuman di bagian maksudnya dari bagian belakang itu nggak ada kendala sama sekali. Cuman di bagian depannya itu ada ada masalah lah gitu. Bukan ada masalah gimana, jadi nggak tahu kenapa itu si per klepnya itu patah gitu. Gue nggak ngerti itu kenapanya. Dan untungnya itu gua check up ya gitu, gue lakuin untuk check up karena emang udah ada perubahan gitu di motor gue. Nah sekarang itu gue udah dapetin si pernya, nanti gue bakal anterin karena di sana di bengkel itu motor gue udah nginep kurang lebih 2 hari. Jadi hari ini gue pengen anterin. Gila sih ini panas banget ya gitu. Sekarang itu kurang lebih jam 1-an gitu. Ini udah, jadi gue pengen anterin ke bengkel. Jadi mesin bagian belakang itu udah kepasang, jadi tinggal nerapin di bagian headnya aja gitu guys. Nah ini gue bakal OTW nanti pakai motor ini. Gue pakai motor ini ya, karena di sini gue minjem motor anak-anak di bengkel gitu. Dan ini cukup unik sih gitu, cukup unik ini. Jadi motor ini itu dulu bekas motor berkompetisi gitu, untuk kelasnya di 130 cc tune up gitu. Jadi cuman sekarang itu dibuat harian gitu ya. Kalau untuk partsnya, beberapa parts itu masih yang bawaan dulu, cuman kayak rasio apa segala macam itu udah dipindahin ke motor yang lainnya gitu kan. Karena ini cuma buat harian, nggak perlu harus yang gimana-gimana, harus pengen pakai yang agak panjang-panjang gitu guys, untuk giginya. Jadi ya kalau ininya itu masih kayak karbu, masih pakai PWK 30. Terus di sini juga sekalian kita naruh CDI itu pakai Prodrak 2. Nah sekalian lihat masih nyambung. Aduh, ini kita taruh sini biar enak. Terus uniknya lagi apa? Nah ini agak lain emang yang punyanya. Aduh. Kalian kita panasin. Jadi karena sebenarnya bukan kenapa-napa sih ya. Ini kan bekas motor, namanya kompetisi ya gitu, terus nggak pakai selaan juga. Dia mau nggak mau dia harus pakai starter, dan nggak mau ribet jadi pakai remote. Ya udah gitu aja, gue pengen OTW dulu, nanti kita lanjut pas di bengkel untuk gimana kondisi motor gue sekarang gitu guys. Oke, jadi ini pas proses pembersihan sama anak-anak di bengkel, sama teman-teman di bengkel, dari pembersihan bagian mesin tengah atau crankcase-nya gitu, karena udah lumayan kotor banget di bagian sela-sela mesinnya. Jadi kita bersihin untuk crankcase-nya biar lebih mantap lagi, biar lebih ya performanya juga balik lagi seperti semula gitu.
Dan yang gue bilang tadi gitu, jadi alhamdulillahnya untuk keseluruhan di bagian mesin ini tidak ada masalah sama sekali. Hanya saja di bagian depan, di bagian head, si perkletnya aja yang patah gitu. Untuk bagian belakang itu alhamdulillah aman, tidak ada yang harus gimana gitu, atau bahkan yang sampai diganti itu nggak ada, paling yang kecil-kecil aja kayak ya seal gitu segala macam. Terus ini juga bushing mountingnya gitu udah diganti sama yang baru, dan itu aja sih paling. Sama bensin banyak banget. Nah ini penampakan si karkasnya, terus ada si noken asnya juga, pelatuk segala macem. Jadi ini baru mau dibersihin sama temen-temen. Ya inilah bagian beberapa mesin-mesinnya gitu, atau spare partnya. Ini ada noken asnya, penampakannya kayak gini, ya buluk banget. Masih belum dibersihin itu. Terus ini bagian sehernya, ini cuman baru bersihin di bagian depannya doang, belum bagian samping kanan kirinya. Untuk sehernya masih aman, ya aman banget lah gitu. Terus string sehernya juga masih berfungsi dengan baik gitu guys. Pokoknya kayak gini lah penampakannya. Terakhir karkas juga masih aman semuanya. Oke. Terus lanjut lagi ngecek ini bagian seher sama boringannya gitu. Ini kira-kira ada yang oblak atau enggak gitu kan, maksudnya masih presisi atau enggak, masih dicek gitu, dirasa-rasa. Non? Kunon. Ngaruh sih. Jadi yang ditakutin ya karena ini seher udah lama ya gitu, takutnya udah nggak presisi lagi. Terus kalau udah nggak memungkinkan untuk dipakai lagi ya harus ganti seher gitu guys. Cuman kayaknya ini masih aman gitu. Tadi juga udah diukur pakai Sigmat, jadi walaupun berubah ukurannya cuman masih aman, nggak yang berubah drastis banget gitu. Tinggal kita pasang-pasang nih bagian headnya, terus seal clamp juga udah diganti segala macem. Tinggal per clampnya yang baru aja gue beli, nggak terlalu keras banget. Oh, di nama tapi lambung standar nah. Ih, telur apa itu? Benang itu? Oh, kalengan ge. Yang standar kayak benang. Oh. Dia lah ya. Dia itu lemas awal doang, pas bagian ke bawah ini keras. Jadi pantulannya dia lebih enak, lebih cepat, agresif. Aduh, jatuhin dong. Nah, saya mau kemana? Iya. Di sini atuh jadi ngapain pegang-pegang obeng? Ikut ngebengkel lagi. Udah kamu sama cewek di situ aja. Jangan main obeng. Sini mau dipakai. Mau dipakai ya. Udah. Ini simpan aja. Nah ini deh si per clampnya yang patah. Gue ngerti ini kenapa. Ini patahannya nih gitu. Jadi cuman pas di ujung aja, kecil banget tuh patahan, maksudnya nggak yang di tengah-tengah gitu. Yang satu lagi ini headnya juga udah dipasang sama per clamp yang baru gitu. Ya aman lah semuanya, tinggal nerapin, nanti tinggal pasang bagian headnya aja, terus pasang ke bagian batang. Karena mesin tengah udah nerap semua, blower juga udah nerap gitu. Nah ini mesinnya nih, jadi masih kita coba buat pakai seher yang bawaannya gitu guys. Oke guys, alhamdulillah itu di Tangerang udah mulai turun hujan lagi gitu ya, alhamdulillah. Oke, jadi di samping di Tangerang itu udah turun hujan lagi, jadi alhamdulillah gitu
motor Vario gua itu udah selesai di bengkel gitu, karena udah kemarin itu habis check up gitu. Jadi kemarin malam itu selesai. Motor ini tuh nginep kurang lebih ya sehari semalam lah, sehari semalam itu nginep karena ada barang yang harus gue cari dan emang agak susah gitu. Bukan agak susah gimana ya sih, sebenarnya gue mager aja. Ya akhirnya gue mesen gitu di online shop. Ya pertama karena ada kesibukan juga, gue ada kerjaan juga gitu, jadi ya, akhirnya mau nggak mau gue harus mesen di online shop gitu. Jadi ya mager aja sih itu. Jadi motor ini alhamdulillahnya udah selesai gitu. Motor Vario gue itu udah selesai gitu, dan di sini gitu karena kemarin itu gue nggak bisa full untuk nge-record semuanya. Karena kenapa ya, karena gue ada kesibukan juga gitu yang harus gue kerjain, gue harus selesain. Jadi ya udah gue lanjutin di rumah aja. Jadi di sini gue pengen ngebahas buat apa aja sih kendalanya atau apa yang terjadi sama motor ini, kenapa gue check up gitu kan, lebih tepatnya kayak gitu. Di video sebelumnya gue udah kasih tahu kalau misalkan si per klepnya ini tuh patah gitu. Per klep dari si motor ini tuh patah, gue nggak ngerti itu kenapanya, dan alhamdulillahnya itu udah aman semuanya sekarang gitu, udah terpasang semua. Terus apalagi nih untuk motor ini gitu, untuk motor ini kendalanya apalagi? Nah selain relcat nggak ada sih gitu, cuman di ruang bakarnya itu kotor. Terus ya biasa lah gitu, karena dari pertama kali motor ini turun dari dealer itu belum pernah yang namanya servis mesin atau bongkar mesin gitu. Jadi kemarin tuh sekalian gua servis mesin segala macam biar lebih enak lagi. Terus gue juga pengen tahu nih apa aja nantinya yang harus diganti gitu. Dan udah sih itu aja gitu untuk kendalanya di motor ini gitu. Dan motor ini juga ya masih berdebu ya gitu, masih kotor gitu, belum gue cuci juga karena baru banget semalam itu nyampe motor ini gue ambil. Jadi hari ini itu ya niatnya tadinya sih pengen nyuci ya, ternyata hujan. Kita juga belum ritual pemanggil hujan tapi udah hujan duluan. Nah terus apalagi nih yang gue ganti gitu, jadi hanya itu aja sih. Kalau untuk seher itu kayak cuman ada kotor aja gitu, kerak dari mungkin bekas-bekas pembakaran. Jadi cuman hanya itu aja, jadi masih bisa dipakai gitu, masih aman banget. Nah terus untuk yang gue ganti bagian ini nih, bushing mounting gitu, itu gue ganti karena udah parah banget gitu, udah nggak enak banget. Jadi setiap jalan kena agak sedikit yang bergelombang itu dia goyang. Nah gini ya, ciri-cirinya kalau misalkan si bushing mountingnya itu udah kena ya, atau maksudnya udah harus diganti, itu kalau misalkan kita goyangin kan, kalau misalkan digini itu nggak goyang sama sekali nih ya kan. Adapun goyang itu sedikit, cuman kalau misalkan si bushingnya itu udah kena, udah harus diganti, itu digini ini tuh goyangnya parah banget gitu guys. Itu ciri-cirinya, jadi itu gue ganti ya. Nah terus selama di perjalanan juga cuman diganti oli gitu, ganti oli gue di Lombok. Terus sama ganti kelahar roda itu, kelahar roda depan itu gue ganti kemarin di pas setelah nyebrang arah balik, nyebrang dari Gilimanuk ke Ketapang gitu. Jadi 500 meteran dari pelabuhan itu ada bengkel, jadi gue ganti di sana untuk apa namanya, kelahar rodanya, karena udah parah banget gitu. Jadi udah sampai goyang gini ban roda depannya. Terus ya itulah yang gue ganti. Nah setelah itu perubahannya apalagi, perubahannya itu di knalpot. Di knalpot itu kenapa knalpotnya? Jadi mungkin ya gaspolnya itu udah habis atau udah harus di apa namanya, diganti.
Jadi suara itu rubah gitu, rubah kalau suara ini di pas setelah gua ganti oli gitu. Gua ganti oli itu abis nonton MotoGP, terus pas arah balik itu jadi gue sekalian ganti gitu. Nah terus itu abis ganti oli langsung rubah suaranya gitu. Itu gue ngehnya di sana. Gue nggak tahu kalau misalkan rubahnya itu udah di bagian mana atau di ini, gue kurang tahu. Cuman gue ngehnya itu setelah ganti oli, pengen ini, terus gue agak cek bagian suara mesin gitu, masih aman. Cuman si knalpotnya doang nih, knalpotnya itu apa namanya, udah rubah suaranya. Mungkin kita coba cek soundnya aja ya gitu. Jadi suaranya kayak gini nih. Nah, pertama inilah apa namanya, kita nggak digas aja itu timbul suara dari dalam itu timbul suara. Terus kalau misalkan digas itu lebih parah lagi suaranya. Jadi kayak yang apa ya, saringannya itu kayaknya longgar atau kayak gimana, gue kurang ngerti ya gitu untuk bagian dalamnya. Terus ini ganggu banget ya, gue nggak tahu ini kepanasan atau kayak gimana. Jadi ini tiba-tiba ngelupas gitu, nggak ngerti juga gue karena kenapa gitu. Ini nih ganggu banget bisa kayak gini. Cuman mungkin nanti bisa kita chat ulang lah ya gitu untuk apa. Nah terus apa ininya, jadi suaranya sekarang itu kayak yang ngebok, kayak plok 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 gitu kayak gitu aja suaranya. Nah terus sebenarnya kalau untuk suaranya gue senengan yang ini. Bentar ya, kita matiin dulu motornya. Nah untuk suaranya itu sebenarnya gue senengan yang ini, posisi kayak gini ya, senengnya gitu ya, karena dia lebih adem. Cuman ketika pas kita tarik gas full gitu, itu suaranya malah hilang gitu. Jadi nggak yang keluar gitu, akhirnya kayak gitu. Nggak kayak yang suara ori dari knalpot TZM nya sendiri ya. Kalau suara, maksudnya bawaannya itu kan ketika pas kita buka gas atau ngegas, gas full lah gitu, ngegas full itu dia suaranya tuh ngeblar kan, jadi kayak yang agak cempreng kayak gitu. Cuman ya ini gue udah seneng banget nih di bawahnya gitu kan. Di bawahnya kalau kita bawa pelan terus, cuman kalau misalkan kita ngebuka gas itu malah suaranya itu ketutup gitu, suaranya itu malah hilang. Gue nggak ngerti karena kenapanya gitu. Jadi gue ada niatan nanti pengen ke bengkel knalpot buat ngecek apanya nih gitu kan. Kalau saringannya emang karena dia nggak dilas untuk dalemannya, jadi mungkin karena gasulnya itu udah habis atau kayak gimana, jadi dia itu agak longgar gitu. Itu sih sebenarnya kalau misalkan ini. Jadi nggak yang emang benar-benar ngebas gitu, pas di awal ngebas terus kesana itu ngebas gitu. Cuman kalau suara bawaan ini agak ngeblar gitu kan, lar gitu kan, jadi agak cempreng kayak gitu. Nah ini sekarang suaranya itu di bawahnya itu ngebas gitu kan. Cuman pas kita ngebuka gas itu malah hilang suaranya gitu, jadi kurang sedep lah gitu. Nah terus ganggunya lagi tuh suara gitu. Suara dari dalam knalpot itu sricing kayak gitu tuh. Kalau misalkan di ini mungkin karena getaran si saringannya itu longgar ya gitu, jadi dia agak goyang terus timbullah suara itu. Terus kalau misalkan kena jalannya agak kurang bagus, itu timbul lagi gitu suaranya tar gitu kan. Ada
getaran lah gitu, intinya ada suara dari si knalpotnya. Nah itu sih maksudnya yang terjadi sama motor ini. Jadi kalau untuk knalpot nanti bakal gue bawa ke bengkel knalpot gitu buat kita cek nanti kayak gimana masalahnya apa. Cuman kalau feeling gue cuman gaswolnya aja sih yang udah harus diganti gitu. Jadi makanya dia si saringannya itu agak longgar atau kayak gimana. Cuman nanti kita cek aja untuk si knalpotnya. Nah untuk mesin aman semuanya, cuman hanya perklep aja itu yang patah. Terus kalau untuk semuanya aman lah. Nah terus paling di bagian sini mesin pinggir gitu, di bagian mesin pinggir itu nanti bakal gua ganti juga rollernya, karena kabarnya kalau info dari temen gua kemarin itu si rollernya itu udah peang-peang gitu, udah pada kegerus semua gitu ya. Wajar lah ya, kita perjalanan jauh gitu kan, itu udah pasti gitu untuk rollernya. Dan terus ya bakal nanti ya gua untuk ngeriset lagi buat si bagian mesin pinggirnya gitu. Nanti pokoknya ikutin terus video-video selanjutnya dari gua, apa aja nih update-nya gitu. Makanya untuk kalian yang belum subscribe dulu channel gua, biar kalian juga bisa terus ngikutin perkembangan dari channel gue ini gitu guys. Dan juga kalian pasti selalu update untuk video-video yang bakal gua kasih ke kalian gitu guys. Oke, mungkin kayak gini aja untuk video kali ini gitu kan. Ya gue nggak ada bongkar-bongkar gitu, karena motor ini habis dibongkar, ngapain juga gue bongkar lagi gitu kan. Jadi mungkin kayak gini aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah selalu support gue gitu kan. Dan terima kasih banyak yang udah ngeklik dan menonton video ini gitu. Dan yang belum subscribe dulu gitu, biar channelnya juga lebih berkembang lagi, dan gue juga tentu lebih semangat lagi buat kontennya gitu guys. Pokoknya sehat selalu untuk kalian semua, dilancarkan rezekinya, dan terima kasih banyak dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.